Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Bestari Putri SPD dari Angkatan 4. Saya akan mempresentasikan laporan orientasi PPPK pada Sekolah Dasar Negeri 1 Konangsari, Kecamatan Mebar, Kabupaten Cirebon. Latar belakang diadakannya orientasi ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang kemudian direvisi dengan undang-undang yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Kemudian Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Aparatur Sipil Negara. Dan yang terakhir adalah Keputusan Kepala LAN nomor 289-PDP-07-2022 tentang pedoman orientasi P3K. Kegiatan orientasi P3K ini dilaksanakan selama 18 hari, dimulai tanggal 13 sampai dengan 30 November 2023, dibagi menjadi beberapa angkatan. Nah, kegiatan ini dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus, yaitu di Google Meet dan Google Classroom. Maksud dan tujuan dari orientasi ini adalah untuk pengenalan fungsi dan tugas ASN, pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah, dan juga mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Core value-nya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya adalah pembahasan di bab 2, yaitu tentang nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Setiap daerah tentunya mempunyai visi dan misi. Pun begitu dengan Kabupaten Cirebon, tempat saya bertugas sebagai ASN P3K. Visi Kabupaten Cirebon adalah terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Nah, sedangkan visi Kabupaten Cirebon adalah yang pertama, Kabupaten Cirebon berbudaya. Maksudnya, Kabupaten Cirebon ingin mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. Misi yang kedua adalah Kabupaten Cirebon sejahtera. Maksudnya, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Visi yang ketiga, Kabupaten Cirebon agamis. Maksudnya adalah meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Yang selanjutnya adalah Kabupaten Cirebon maju. Maksudnya meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Dan visi yang terakhir adalah Kabupaten Cirebon aman. Maksudnya memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Selanjutnya adalah SOTK atau Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon. Silakan dilihat bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon seperti ini. Selanjutnya adalah manajemen kepegawaian P3K. Menurut salah seorang ahli, yaitu Dr. Randos M. Manulang yang saya kutip dari sebuah blog, manajemen kepegawaian adalah suatu seni dan juga ilmu perencanaan, pelaksanaan, serta pengontrolan tenaga kerja untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan cara memberi kepuasan pada diri pekerja. Dalam manajemen kepegawaian P3K ada 5 aspek, yaitu pengadaan, penilaian kinerja, disiplin, hak,
dan ASN berakhlak yang core value-nya itu ada 7, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Saya mendapat tugas sebagai ASN P3K Guru di SDN 1 Konangsari, tepatnya di Kecamatan Beber. Sekolah saya mempunyai visi terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, mandiri, dan berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang dilaksanakan atau dicanangkan oleh SDN 1 Konangsari ada 5. Yang pertama, mewujudkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui pengamalan ajaran agama Islam dan kegiatan keagamaan. Yang kedua, mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan. Yang ketiga, membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan, kewirausahaan, dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. Yang keempat, menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dan lembaga lain yang terikat. Dan yang terakhir, mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, rindang, indah, dan nyaman. Berikut adalah bagan struktur organisasi tata kelola SD Negeri 1 Konangsari. Ada 3. Yang pertama, struktur organisasi tugas pembelajaran. Yang kedua, struktur organisasi tugas pembimbingan. Dan yang ketiga adalah organigram komite sekolah. Guru dan staf di SDN 1 Konangsari ada 15 orang, sedangkan jumlah siswanya ada 412 terbagi ke dalam 13 rombel. Guru kelas 1A dan B dipegang oleh Ibu Indah Purnamasari, guru kelas 1C Ibu Ikrimah Eka Putri, guru kelas 2A Bapak Mumung Panji, guru kelas 2B Bapak Mumung Panji juga, guru kelas 3A Bapak Aan Priyono, guru kelas 3B Bapak Tatang Kunaifi, guru kelas 4A Rudi Iskandar, guru kelas 4B Ibu Enyayah, guru kelas 5A Ibu Messi Kristipani, guru kelas 5B Vivo Nugraha, guru kelas 6A Ibu Is Yuliana, dan saya sendiri menjadi guru di kelas 6B. Kemudian guru PJOK ada Ibu Nova Suci, guru PAI ada Ibu Fatihatul Kitab, dan penjaga sekolah oleh Bapak Ardiansyah. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Oleh karena itu, sebagai ASN P3K Guru ada beberapa tugas pokok. Yang pertama, guru bertugas untuk merencanakan pembelajaran atau pembimbingan kepada siswa. Yang kedua, guru bertugas melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Yang ketiga, guru bertugas untuk menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. Yang keempat, membimbing dan melatih peserta didik. Dan yang terakhir adalah melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Ini adalah rencana hasil kerja yang saya canangkan selama menjadi P3K. Saya diangkat menjadi P3K pada tahun 2022 dan saya membuat 3 rencana hasil kerja. Yang pertama, gerakan literasi membaca dalam hati atau Sustained Silent Reading 15 menit sebelum pembelajaran dimulai di kelas 6. Yang kedua adalah pemanfaatan perangkat digital Chromebook untuk pembelajaran. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan aplikasi Quizizz berbasis kartu QR sebagai media evaluasi pembelajaran. Rencana yang pertama adalah gerakan literasi membaca dalam hati selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tujuannya adalah agar siswa menjadi siswa yang literat dan pembelajar sepanjang hayat, supaya kelak mereka akan menjadi manusia yang lebih unggul dan maju. Indikatornya adalah siswa dapat terbiasa dengan budaya membaca. Bagaimana caranya?
yaitu dengan konsisten melakukan gerakan literasi membaca 15 menit sebelum memulai pembelajaran dan menyiapkan daftar checklist halaman pada buku yang dibaca siswa agar setiap hari siswa dapat mengevaluasi sampai mana kemajuan membacanya. Periodenya adalah bulan November 2023. Rencana yang kedua adalah pemanfaatan perangkat digital Chromebook untuk pembelajaran. Sekolah saya mendapat bantuan Chromebook dari pemerintah sebanyak 15 perangkat dan sering digunakan untuk belajar. Tujuannya adalah agar siswa melek teknologi, agar siswa dapat mempelajari materi melalui akun Belajar ID masing-masing dari Kemendikbudristek dan mengenal perangkat TIK. Jadi, siswa kami bimbing untuk mampu dan minimal mengenal apa itu Chromebook, apa itu laptop, sehingga siswa itu dibiasakan untuk menggunakan perangkat Chromebook dalam pembelajaran. Indikatornya, siswa dapat login Chromebook dengan menggunakan akun Belajar ID masing-masing. Setelah login, siswa dapat berselancar di Google atau mengerjakan berbagai tugas seperti Canva, itu untuk belajar. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan aplikasi Quizzes berbasis kartu QR sebagai media evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran di era digital ini banyak modelnya. Salah satunya melalui aplikasi Quizzes. Dengan melakukan evaluasi berbasis digital, siswa menjadi lebih melek IT dan terbiasa dengan segala hal yang berbasis digital. Siswa dapat lebih termotivasi mengikuti pembelajaran karena lebih asyik dan tidak monoton. Kemudian siswa juga dapat fokus membaca soal evaluasi, dapat mendengarkan instruksi guru, dan juga menyelesaikan soal evaluasi tepat pada waktunya karena dikerjakan secara bersama-sama. Kesimpulan hasil laporan kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi P3K di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon adalah pada intinya setiap ASN P3K harus mengikuti kegiatan orientasi ini di instansinya masing-masing. Hendaknya para ASN P3K itu melakukan dan melaksanakan tugasnya dengan baik, melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu secara profesional di lingkungan instansi pemerintahan Kabupaten Cirebon. Dan masa orientasi ini dapat memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsinya serta visi dan misi pemerintah Kabupaten Cirebon. Sebagai saran, hendaknya setiap ASN P3K selalu berkomitmen dan melakukan yang terbaik dalam melaksanakan tugas pokok masing-masing. Khususnya untuk guru, agar dapat menjadi guru yang baik, guru yang dapat memberikan perubahan berarti di dunia pendidikan, khususnya di lingkup pemerintah Kabupaten Cirebon. Yang muara semuanya untuk para ASN adalah mengimplementasikan core value berakhlak di dalam setiap pelayanan yang dilakukan. Berikut akan saya tampilkan video simulasi rencana hasil kerja P3K. Semoga dapat menjadi inspirasi untuk lebih baik ke depannya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.